Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Susi Andriani. Saat ini saya aktif mengajar sebagai guru kimia di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Di sini saya akan membagikan praktik baik saya, yaitu tentang asesmen pembelajaran. Pelajaran kimia adalah salah satu mata pelajaran yang mempelajari tentang zat, struktur, sifat, dan perubahan yang terjadi pada zat tersebut. Kimia berfokus pada bagaimana unsur-unsur kimia bergabung membentuk senyawa, serta bagaimana reaksi kimia tersebut terjadi. Dalam pelajaran kimia, peserta didik diajarkan konsep-konsep dasar seperti atom, molekul, tabel periodik unsur, dan sebagainya. Namun, banyak peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih berpusat pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Guru juga memiliki kebebasan untuk membuat bahan ajar, metode belajar, dan asesmen pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Pada era digitalisasi saat ini, peserta didik tidak dapat dilepaskan dari gadget atau handphone. Hal ini memudahkan mereka dalam mengakses informasi di dunia maya. Jika tidak diarahkan dengan baik, maka akan memberikan dampak buruk pada peserta didik. Kita perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks peserta didik dan zaman. Peran guru dan sekolah tentu tidak hanya untuk mengembangkan kompetensi peserta didik saja, namun membantu juga dalam pengembangan karakter peserta didik. Salah satunya adalah melalui muhadaroh atau kultum singkat yang berguna untuk melatih kepercayaan diri peserta didik dengan kultum di depan teman sebaya di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran. Mereka juga memberi kita pelajaran bahwa hidup di dunia ini tidak selalu tentang harta dan juga tidak selamanya. Dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 yang berisi, jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmat untukmu. Saat mendengar kata asesmen, peserta didik cenderung takut, cemas, dan juga tegang. Peran kita sebagai guru adalah dapat membuat asesmen pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik dan membantu mereka untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna, bukan hanya sekedar pengumpulan hasil laporan yang berisi angka dan hasil belajar saja. Tujuan praktek baik ini adalah untuk membuat inovasi asesmen yang lebih menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya guru harus menghadapi beberapa tantangan, yaitu salah satunya adalah mengembangkan soal yang variatif dan relevan. Setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, baik dalam hal pemahaman materi maupun cara mereka mengerjakan tugas. Guru perlu menyesuaikan asesmen pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik dengan kemampuan kurang dan tinggi. Tantangan yang berikutnya adalah tidak semua guru memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Beberapa guru mungkin merasa kesulitan dalam menggunakan alat pembelajaran digital. Lalu, terdapat pula keterbatasan kemampuan dalam mendesain pembelajaran yang inovatif. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menciptakan asesmen yang inovatif sesuai dengan keseharian peserta didik, serta dapat mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan melalui pemanfaatan teknologi digital. Teknologi yang paling sering digunakan adalah melalui Canva. Cara editnya juga gampang. Pertama, kita buka dulu folder baru, lalu klik elemen, lalu cari apa yang akan dibuat. Misalnya di sini saya kan seblak prasmanan. Di sini ada topping. Maka pilih toppingnya. Kemudian untuk bisa ada barcode-nya, kita pindah ke unggahan. Itu kalau kita sudah buat terlebih dahulu barcode-nya. Namun jika belum ada barcode, kita buka aplikasi dan di aplikasi diklikkan kata bulk QR. Nah, lalu pilih read book QR, lalu tulis soalnya di sana. Setelah dituliskan, maka langsung saja
klik tambahkan kode QR, maka kode QR akan langsung terbentuk. Asesmen pembelajaran SPA atau Seblak Prasmanan Atom berisi berbagai macam soal yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Seperti halnya seblak, SPA juga terdiri dari beberapa topping seperti kerupuk, telur, aneka suki, daging, dan level kepedasan. Setiap topping terdiri dari materi pembelajaran yang berbeda dan total poin yang beragam. Khusus untuk level kepedasan tidak berisi soal, namun terdapat tambahan poin untuk peserta didik. Asesmen pembelajaran SPA dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Pada video kali ini, SPA dilakukan secara kelompok dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament. TGT sendiri bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui kerja sama tim dan kompetisi berbasis permainan. Kompetisi dalam bentuk permainan atau turnamen dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran dan memperdalam pemahaman materi. Asesmen pembelajaran kali ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir atau nilai ujian saja, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kontribusi individu dan kerja sama tim, yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang proses belajar peserta didik, sehingga guru dapat memantau kualitas pembelajaran dan memetakan kemampuan hasil belajar peserta didik. Hal yang diperlukan untuk melakukan asesmen ini adalah gawai atau handphone dan internet. Sekolah berperan dalam hal ini dengan menyediakan fasilitas yang memadai, yaitu Wi-Fi sekolah yang dapat diakses kapan saja. Pada akhir asesmen pembelajaran, diberikan scan QR Code untuk menuliskan refleksi dan umpan balik terkait asesmen yang telah dilakukan. Hal ini berguna untuk memantau reaksi peserta didik terhadap kegiatan yang dilakukan. Sekarang, asesmen pembelajaran bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi peserta didik. Sebaliknya, malah menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Pembelajaran hari ini pokoknya seru, menyenangkan. Terus nggak bosenin juga, pakai kayak ala-ala Seblak Prasmanan, gambarnya lucu-lucu. Ya bener banget, Kak. Pokoknya seru banget. Sangat menyenangkan dan seru, dan bisa menambah atau mengulang pengetahuan yang sudah lewat. Bapak Ibu guru hebat, ayo untuk terus berjuang dalam membuat inovasi pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.